dahdal lajina wa jarul mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizqi famhu. Allahumma bifadlika syaqawati wa khirmani wa tardi wa iqtar rizqi wa asbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabika munazzali ala lisani nabiyyikal mursali yamkhullah ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajalli a'zam fi lailatin nisfi sya'ban fi lailati min sya'ban fi lailati min sya'ban fi lailati min sya'ban al mukarrami allati yufraku fiha kullu amrin hakimin wa yubrak. As'aluka an takshifa anna minal bala ma na'lamu wa ma la na'lamu ma anta bihi a'lamu innaka antal a'azzul akram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syahadat dulu ya 3 kali. Ngikutin saya ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghaffarudz dzunubi dal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jamil ma'asi kulliha wad dunub wal asam wa min kulli dhanbin adnabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati wa sakanati wa khabarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmatan minad danbi alladhi a'lamu wa minad danbi alladhi la a'lamu adada ma akhata bihi al-ilmu wa akhsahu al-kitabu wa khattahu al-qalamu wa adada ma awjadathu al-qudratu wa khassasathu iradatu wa midada kalimatillahi kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قلوب أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah rangkaian pembacaan Yasin dan doa malam nisfu Sya'ban sudah kita lakukan semua, kita jalankan. Semoga ini menjadi amal pertama kali yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam nisfu Sya'ban itu di antara malam yang top ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala melihat semua hambanya ya, semuanya dilihat, dan pada malam nisfu Sya'ban dosa-dosa kita diampuni kecuali dua. Semua sampean dosa setahun diampuni kecuali dua. Yang pertama adalah orang yang musyrik, yang suka ngandalkan orang. Maka bacaan Yasin 3 kali yang terakhir itu niatnya adalah semugih teko wong, ora butuh menungso. Makanya kalau sampean nisfu Sya'ban kok ora musyrik, yang pertama. Yang kedua, ora bermusuhan, tidak bermusuhan. Jadi kalau sampean kok malam nisfu Sya'ban isek ngandalno wong, masih suka macem-macem, jadi semua sandaran tidak ke Allah, maka dosa sampean nggak diampuni. Tapi nek sampean ora musyrik, kalau sampean tidak musyrik, tidak punya musuh atau tidak bermusuhan pas malam nisfu Sya'ban, maka dosa sampean diampuni. Makanya sampean sekarang yang sampean tadi pagi kemarin-kemarin punya musuh, segera dimaafkan. Jadi seumpama Mbak Dadang, saya punya salah sama Mbak Dadang, tolong maafkan saya. Atau sebaliknya. Maka kalau memang malam hari ini sampean ingin bersih kembali suci, maka yang pertama jangan ada kemusyrikan. Nah, yang kedua jangan bermusuhan. Nah, kalau masih ada musuh sekarang ini, maka yang tahu kan sampean sendiri musuhnya siapa. Kalau malam ini masih ada musuh, ya nggak jadi kosong. Berarti, maka kalau sampean ingin suci bersih malam ini, mari tidak ada kemusyrikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada selain yang ada hanya Allah. Semua sandaran yang ada pada diri sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musuh. Semoga malam nisfu Sya'ban ini menjadi amal-amal yang kita perbuat kemarin-kemarin 1 tahun yang lalu
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa-dosa kami kita semua yang tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan catatan amal, laporan amal itu setahun ada 3 kali sebenarnya. Jadi ada laporan tahunan, ada laporan bulanan, ada laporan harian. Nah kalau sampean pengen tahu laporan tahunan ya ini nisfu Sya'ban. Maka setiap tahun laporan buku laporannya itu nisfu Sya'ban. Nah, laporan yang kedua laporan bulanan. Laporan bulanan. Laporan bulanan itu dilaporkan setiap Senin sama Kamis. Jadi Senin dilaporkan, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu dilaporkan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dilaporkan Ini laporan bulanan hari Senin sama hari Kamis. Makanya kalau bisa kalau Senin sama Kamis jangan yang enggak ya. Karena pas laporan. Kalau bisa kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini laporan bulanan. Ada juga laporan harian. Laporan harian. Sampean ya, malaikat itu ya laporan harian. Kayak petugas KUA barang itu juga laporan. Ada bulanan, ada mingguan, ada harian. Laporan harian itu ya stempel jempol ini loh. Tanda hadir itu laporan harian. Absen itu laporan harian. Nah, Allah itu juga membuat laporan harian. Kapan Gus laporan? Setiap pagi sama sore menjelang maghrib. Maka kalau pagi ya jangan tidur ya, sholat subuh, laporannya malah tidur ini. Atau menjelang maghrib. Makanya kalau kata guru saya itu pokoknya kok wis sudah umur 40 tahun ke atas, sudah banyak meninggalkan amalan-amalan, maka kalau bisa 2 waktu ini dijaga. 2 waktu itu sebelum subuh sama sesudah subuh. Sebelum subuh sama sesudah subuh. Sebelum maghrib sama sesudah maghrib itu batasnya sampai isya. Jadi amalan-amalan yang kita dulu banyak kita tinggal, asal sampean sebelum subuh sama sesudah subuh itu baca Quran, wiridan macam-macam. Sama sebelum maghrib sama sesudah maghrib sampai isya. Itu amal-amal yang dulu tertutup. Yang sampean dulu banyak nggak ngamal itu tertutup dengan waktu itu. Nah, yang saya ingatkan kayak Mbak Dadang ini kan udah 40 ke atas. Pokoknya sebelum subuh sama sesudah subuh. Ba'da sholat subuh sampean kok wiridan sampai terbitnya matahari, itu pahalanya sama kayak haji. Pahalanya sama kayak haji. Nggak usah haji. Sampean pokoknya kalau habis sholat subuh zikir sampai terbitnya matahari. Maksudnya nggak usah ngaji itu bagi yang nggak punya duit. Ya punya duit ya wajib haji. Jadi kita itu nggak usah takut. Gus saya mau haji nggak usah haji. Sampean pokoknya setiap habis subuh sampai terbitnya matahari kok masih duduk zikir, itu pahalanya sama kayak haji loh. Enak. Orang store uang naik pesawat disaingin sama Mbak Dadang duduk doang coba. Loh itu. Jadi orang daftar haji antri bertahun-tahun, Mbak Dadang bangun tidur duduk pahalanya sama loh. Maka tidak usah berkecil hati. Maka nisfu Sya'ban ini laporan tahunan. Laporan malam ini semoga ini jam berapa ini? Ini kalau saya ngaji udah jam 10 ya, yang telat tadi ini. Enggak apa-apa lah, ngaji sebentar nyari berkah. Nisfu Sya'ban ini semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kita yang baik-baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa anak kita,
dosa-dosa saudara, tetangga, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rakhadul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin an makanu salikal ardi ila maghribiha wa barriha wa bakhriha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ba'udin Al-Aksabandi, Syekh Bil Hasan Asyadili, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf, wa jami'i masyayikhina, khususan muallif hadal kitab Syekh bin Itali As-Sakandari, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki wa Syekh Maimun Jibir. Lahum Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa ini? Darul Tanbih ya? Bahaya, ya benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Iya benar. Benar apa salah ini? Mana kok belum? Yang ngaji bawa kitab, Saya mana sih? Bab apa? Faslnya apa? Oh, manfaat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Manfaat suhbah. Oh, udah terakhir ya? Fadalla dzalika, ya. Fadalla dzalika. Fadalla mongko nuduhake dzalika apa mengkono-mengkono dawuh ala annahu ing atase sedune iman. Iman yaksulu iku bisa hasil lahu kedue iman ghubarul maksiati. Apa ghubar itu beleduk itu apa? Tahu beleduk ya? Debunya maksiat. Wadana sulan reket al-mukhalafati sing campur-campur atau yang nulayani. Wa ma kullu ghassin lan ora ana utawi saben-saben campur yutahhiruhu iku bisa nyucikaken hu ing danes ya. Apa tadi? Ing reget apa alma'u banyu. Ya danes tadi itu ya, apa alma'u banyu. Bal rubba ghassin. Balik pirang-pirang campur layu tohiruhu iku ora iso nyucikaken illan naru angin kejaba api kadzahabi kaya emas idza kana ing dalem nalikane ana fi ing dalem emas atau zahab al ghassu apa campuran. Jadi fadalla dzalika ala annahu yakhsuru lahu ghubbar. Jadi banyak ya kita itu apa namanya kadang ada kotoran itu yang dicuci berkali-kali pun itu kadang tidak hilang ya. Ada sesuatu apa ya itu kalau enggak mau sampai cuci berkali-kali pun enggak akan hilang kecuali sampai cara nyucinya pakai api. Contohnya apa? Emas itu sampai mau
mau sampean apapun itu nggak bisa sampean menghancurkan emas kecuali pakai api. Makanya kita itu kalau sudah bergelimpangan dengan maksiat ya susah. Nah, maka pelan-pelan ininya juga harus pelan-pelan, taubatnya pelan-pelan, jangan mendadak ya. Jangan baru ngaji sekali terus wah saya kok baru ngaji sekali kok belum kaya lu, baru sekali kok bikin kaya ya nanti ya. Fadalla dzalika, jadi ini dawuhnya baginda Nabi iman ala annahu yaksulu lahu hubbarun. Jadi menunjukkan kalau iman ini bisa terkena hubar, bisa terkena debu. Jadi sampean, makanya kita tadi ini perbarui syahadat setiap hari dan maka sampean kalau sholat pasti asyhadu alla ilaha, itu termasuk memperbarui. Jadi menunjukkan kalau iman itu bisa terkena debu. Debunya apa? Debunya maksiat. Nah, kotoran yang ada di dalam hati yang ingkar kepada Allah, itu enggak bisa dihilangkan kecuali dipanggang pakai api. Wa ma kullu ghos ya, wa ma kullu ghosin ya. Tidak semua barang atau benda yang terkena kotoran, saya ulangi lagi, tidak semua barang yang terkena kotoran itu bisa disucikan dengan air. Tidak semua benda yang terkena kotoran itu bisa disucikan dengan air. Berubah ghosin la yutahhiruhu ilanna. Akan tetapi banyak benda yang hanya bisa dibersihkan dengan api. Enggak semua kesalahan-kesalahan yang kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu hanya bisa hilang kalau pakai api. Kalau di luar hati bisa pakai air. Maka mulai penyakit-penyakit hati itu susah. Pokoknya yang urusannya sama hati. Maka tidak semua benda itu bisa disucikan dengan air. Karena apa? Ada benda yang kalau dibersihkan dengan api, yaitu contohnya emas. Emas itu kalau pengen bersih ya harus dibakar ya. Idza kana ing dalam nalikane ana fihi ing dalam emas al-ghussu fadzalika al-usatu ya. Fadzalika al-usatu. Fakadzalika iku koyo mengkono al-usatu utawi wong kang maksiat. Min hadil ummati saking iki la umat la yasluhuna. Iku ora patut apa usah maksiat maulidukhulil jannati maring mlebu swarga hatta tutahhiruhum sehingga ya nyuciake ing usah hum apa nar gitu hatta tutahhiru sehingga nyuciaken ing usah apa annaru geni neraka. Maka contohnya seperti emas yang kotor itu bisa bersih, bisa kembali bersih lagi hanya dengan api. Maka orang yang bermaksiat itu tidak pantas masuk surga kecuali disucikan dulu dengan api. Ini sampean lama-lama takut malah ya. Udah jangan yang ngeri-ngeri begini sampai nanti takutnya besok nggak mau ngaji lagi saya ngomong begini ya. Tegang jadinya tegang. Wakadzalika kasihan la taqsud illa abdan lufa malabisi. Jadi tadi pokoknya orang yang
sudah maksiat kita ini semua sudah lalu ya. Sekarang malam Sa'ban diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita mulai nol, tidak punya maksiat, tidak punya dosa. Maka mulai malam hari ini sampai nanti bulan Sa'ban lagi, semoga kita dijaga dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taksud ojo hasud siro, ojo iri siro, illa abdan angin kawulo lufa kang den gulung fi malabisi ing dalem piro-piro apa ini penganggu atau pakaian ya, fi malabisi takwa ing dalem piro-piro pakaian ketakwaan. Hada huwa utawi ikilah hiya hada al aisu iku urip. Jadi jangan kamu iri hati kepingin dengan sesuatu kecuali menjadi seorang yang berpakaian takwa. Pokoknya sampean jangan pernah iri sama orang kecuali iri sampean jadi takwa. Hadza wa'ish, itulah kehidupan yang sempurna. Jadi jangan iri kepada siapapun kecuali iri pada seseorang yang diberi pakaian ketakwaan. Hadza huwa ish, itulah kehidupan yang sempurna. Wa ma'atib iku ndadekaken enak utawa harum utawa enak ya. Hadza wa ma'atyaba, bukan wa ma atau baik atyaba wa ma'atyabal aisha iku ndadekaken enak. Tidak ada yang lebih enak gitu maksudnya ya. Wa ma'ataba, tidak ada yang lebih enak apa alaisu urip al aisha ing urip muhibbi ma'al habibi. Tidak ada yang lebih baik dari kehidupan muhibbi ma'al habibi. Tidak ada hidup yang lebih baik dari kehidupan seorang pecinta. Tidak ada hidup yang lebih baik dari kehidupan seorang pecinta. Ma'al habibi, pecinta yang bersama orang yang dicintai. Enggak ada sudah. Itu sudah sempurna sudah. Idza lam yattali alaihi raqibun. Idza lam yattali alaihi raqibun. Ketika tidak ada yang melihat ya. Maksudnya tidak ada yang melihat itu dalam keadaan sendiri atau diam. Dia akan raqibun. Ya apa ya, bisa maknane nginceng, bisa pokoknya semakin dekat sampeyan bersama orang yang dicintai dan tidak ada yang melihat. Senang apa tidak senang? Makanya saya ulangi lagi, orang pecinta itu nggak mungkin ngomong-ngomong. Kalau dia ngomong bohong. Nah, kalau jalannya iya, caranya iya, tapi kalau sudah jatuh cinta itu nggak ngomong-ngomong. Gitu loh. Jadi sekarang nggak ngomong-ngomong, gitu ya. Biar dikira dekat, atau melakukan sesuatu yang aneh-aneh biar dikira dekat. Enggak. Maka apa namanya? Wa ma'atyabal aisha al muhibbi ma'al habibi. Tidak ada yang lebih baik, lebih enak, lebih nikmat dari kehidupan seorang pecinta yang bersama orang yang dicintai. Sudah, dia sudah merasa nikmat, nggak bakal sempat bisa ngomong. Kalau dia masih ngomong berarti belum sampai, belum ketemu, masih dalam langkah pencarian. Kalau udah ketemu beres, Pak. Nah, gitu ya. Fa in akhabba mongko lamun demen wong, demen sira ayat tolia ing yen to ningali alaihi ing atase wong raqibun sapa wong kang nginci. Fa in akhabba,
Karena ketika masih senang dilihat oleh orang, saya ulangi lagi, fa in ahabba ayat tolia, ketika masih senang dilihat oleh orang, itu belum dikatakan cinta sejati atau cinta yang sebenarnya. Kenapa? Sampean masih dalam ranah pencitraan. Wah, ini saya cinta ini, masih ini, wah, itu pencitraan. Sampean dulu nikah semua itu pencitraan semua. Serius. Oh iya, yang hitam dikasih bedak jadi putih. Oh iya, pencitraan semua. Dari rumah biasanya nggak punya jas, pakai jas. Biasanya nggak pernah pakai sepatu, pakai pencitraan semua kita ini. Dalam rangka. Ya Balia itu loh, Balia yang baru nikah, Balia punya anak. Pencitraan semua. Sekarang nggak ada. Ya, jasnya ternyata pinjem, mobilnya sewa. Semua pencitraan. Coba nanti gopur kalau sama. Ya. Jadi orang yang masih suka ya, jadi dia yang masih senang dilihat oleh orang, itu berarti cintanya masih pencitraan. Kita itu semua dulu pencitraan semua. Demi untuk bersanding dengan kekasih, apapun Anda lakukan. Demi bersanding di mahligai impian, apapun Anda lakukan. Tapi faktanya ketika bersanding, ya sudah, aslinya kelihatan. Ya. Contohnya begitu. Maka ketika masih senang dilihat orang, itu belum dikatakan cinta yang sebenar. Sampean kalau cinta ya cinta aja. Sama istri sampean cinta ya cinta aja, ndak usah sampai pamer-pamerkan macam-macam. Itu berarti dalam masih pencit. Terus wakulluman ya, wakulluman utawi saben-saben wong aroda kang ngarepake sapa man, ngarepake ayya alama ing yen to weruh ahadun sapa wong suwiji bijalihi ing tingkahe wong faqad khodaa mongko teman-teman bujuk sapa wong. Wakullaman, dan setiap semua orang ya yang tingkahnya ya yang haliyahnya masih ingin diketahui orang lain, maka sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Jadi sampean melakukan sesuatu kok pengen masih ingin dilihat orang, itu berarti bukti sampean menipu diri sampean sendiri. Dan ini gambar saya. Maka simpanlah apa yang kau rasa dalam diam, hingga debarannya hanya engkau dan Tuhan yang merasakannya. Ya. Jadi orang kalau masih pengen dilihat orang, itu berarti pencitraan. Wala takun lan ojo no siro ka'arba bidunya, iku koyok wong kang podo mempunyai dunia ya, duweni dunia. Alladzina tolak tuhumud dunya. Wala takun, jangan kamu ka'arba bidunya, seperti orang yang cinta harta, cinta dunia. Alladzina tolak tuhumud dunya, sedangkan dia sudah dicerai oleh dunia. Ada orang mencintai dunia padahal dia sudah dicerai. Gimana? Gagal move on ya. Sampean seneng sama seseorang, ternyata orangnya sudah, saya nggak mau sama kamu, sudah tolak 3 kali. Itu kan aneh. Kita ini mencintai dunia benar-benar, ternyata dunia yang menceraikan kita, yang ngampleh, ngowoh namanya. Jangan sampai ya. Jadi wala takun ka'arba bid dunya alladzi talaqtuhumud dunya. Jadi jangan sampai kita ini
mencintai betul, ternyata yang dicintai menolak ki, bertepuk sebelah, waduh, dikron, orang dikron nggak dikron, bertepuk sebelah tangan, ya, dikron, bertepuk sebelah, udah mengejar-ngejar sampai ini ternyata hanya dianggap teman, waduh, mas, udah berjuang begini pun hanya dianggap teman. Balkun ya, balkun minal ladina tolakuha wafa